warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus sabri wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina nabiyina Muhammadin khairil khalqi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah panjang umur sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh kegembiraan dan selalu mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senandung sholawat biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad menjadikan motivasi kita untuk selalu menteladani Rasulullah baik dalam sunnah qauliyah, fi'liyah maupun taqririyahnya, dan kita mengharapkan kelak fil yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang selalu dinantikan kehadirannya oleh semua orang mukmin. Bagi orang mukmin, Allah memberikan panggilan yang tercinta. Nidaul Habib, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagimu untuk menjalankan puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, untuk mencapai takwa. Ketika kita memahami di surat Al-Baqarah ayat 183 ini, sebenarnya puasa ini melatih jiwa kita, melatih rohaniah kita, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu jasmani yang sehat. Disinilah pentingnya kesabaran untuk selalu kita ikhtiarkan, kesabaran yang harus selalu kita biasakan dalam keseharian kita. Nilai-nilai kesabaran inilah yang akan menguatkan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Para ulama memberikan tingkatan kesabaran. Yang pertama, sabar di dalam kita menjalankan ketaatan terhadap menjalankan syariat Islam. Yang kedua, kita pada tingkatan sabar di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi dari segala kemaksiatan. Dan yang ketiga, kita sabar di dalam menjalani ujian, musibah yang ditimpakan kepada kita. Dan seorang sufi, tokoh sufi yang ternama, Sayyidina Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, mengatakan bahwa sabar itu mahkotanya iman. Mahkota berarti ada mutiara-mutiara yang terpendam di dalam kesabaran ini. Mutiara-mutiara ini akan cemerlang ketika kita berusaha di dalam rumah tangga kita, selalu menjalankan atau melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai kesabaran. Kita didik anak-anak kita sejak dini untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan kesabaran. Orang yang tidak sabar berarti dia tidak beriman. Dan mutiara yang sangat berharga, penuh dengan kemuliaan ini adalah sabar. Dalam suatu hadis dikatakan, wa huwa syahrus sabri, dan bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Wasabru
thawabuhul jannah, dan kesabaran itu buahnya, thawabnya, pahalanya adalah surga. Wasyahrul muasadi, dan bulan di mana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa sekali, luar biasa, dan subhanallah. Semoga kita bisa melatih jiwa kita ini untuk pada kesadaran, mencapai pada tingkatan kesabaran sebagai suatu kebiasaan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan balasan kepada orang yang bersabar tanpa ada batas. Allah memberikan reward kepada orang-orang yang bersabar. Ada dua kata yang spesial di surat Az-Zumar ayat 10 ini, yaitu yuwaffa, artinya menyempurnakan. Kemudian yang kedua, bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Kesempurnaan dari kesabaran tadi, Allah akan memberikan balasan berupa balasan yang tidak ada batasnya. Maka terkadang kita mengatakan bahwa ketika kita bersabar itu tidak ada batasnya. Nah, inilah kemuliaan di dalam kita bisa mengamalkan kesabaran. Nah, contohnya seperti kita ketika melakukan salat tarawih bersama-sama, tiba-tiba ada anak-anak kecil yang lalu lalang ketika kita mau sujud atau ruku. Ini termasuk contoh bagaimana kita bisa menahan nafsu amarah kita, nafsu emosi kita, nafsu ego kita. Padahal kalau kita melihat bahwa mereka itulah yang nantinya akan meneruskan ibadah salat kita, dan merekalah yang akan menyempurnakan keislaman kita, yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kemudian mungkin ketika kita mengendarai sepeda motor, tiba-tiba orang yang mengendarai sepeda motor di depan kita sennya ke kanan. Ternyata dia tiba-tiba belok ke kiri. Nah, ini kita bisa untuk melatih kesabaran kita. Contoh-contoh sederhana yang ada di sekeliling kita. Untuk itu, ayo kita biasakan di rumah-rumah kita, di ibadah kita, di puasa kita ini untuk selalu bersabar. Demikianlah apa yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menyadarkan pada diri kita dan bisa menjadi ibrah bagi orang lain untuk selalu menjalankan kesabaran ini di dalam menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf bila ada khilaf, dan wal-'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.